Salam teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share biar teman-teman yang lain bisa terberkati. Dan sekarang kita akan mulai untuk ibadah online. Siapkan hati kalian dan juga siapkan tempat yang paling terbaik. Dan silakan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM yang ada di rumah. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman sama-sama kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari semua kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari semua teman-teman yang di rumah sama-sama kita katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
kuasa Tuhan, karena Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum itu, biarlah kami Tuhan dapat duduk diam Tuhan di kaki-Mu Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Shalom, anak-anak 1PM yang sangat diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak 1PM dimanapun saudara berada. Kami percaya, saya sungguh amat percaya, dimanapun saudara berada, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, dan kita semua dalam keadaan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita sampai saat ini kita masih bisa bertahan, saya percaya itu semua oleh karena kekuatan Tuhan. Kalau kita semua anak-anak muda masih bisa bekerja, Anda masih bisa kuliah walaupun online. Tapi saya percaya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk kita lakukan sehari-hari. Nah, anak muda yang sangat diberkati Tuhan, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau sempurna, Engkau detail dalam memelihara kami. Bahkan Engkau tidak membiarkan langkah kaki kami ini goyang, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan masa depan kami ini suram. Tapi Engkau Tuhan selalu merancangkan masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Walaupun saat ini kami belum melihat pintu itu terbuka.
Walaupun sampai saat ini kami belum melihat pertolongan Tuhan itu nyata, tapi kami mau tetap memilih percaya akan janji-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak muda ditentukan bukan untuk menjadi binasa. Kami anak-anak Tuhan ditentukan untuk hidup di dalam kelimpahan. Kami anak-anak Tuhan untuk didesain dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam destiny Tuhan. Kami anak-anak muda ditentukan oleh Tuhan untuk meraih apa yang kami cita-citakan selama ini. Bahwa Engkau menentukan kami untuk kami menjadi kebanggaan setiap orang tua kami. Kami menjadi kebanggaan bagi mama papa kami. Dan terlebih di atas segala-galanya, kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Kami boleh menjadi kesayangan Tuhan. Karena kami tahu, hanya di dalam Tuhan, masa depan kami, Engkau jamin Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, masa depan kami penuh dengan pengharapan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap diberkati dan kami siap menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bukan hanya informasi-informasi penting Tuhan, tapi kami mau mendengar hikmat daripada Engkau. Kami mau terima marifat daripada Engkau. Dan kami mau kuat di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus, kami sungguh amat percaya anak-anak muda akan sangat diberkati Tuhan secara bertubi-tubi. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun aktivitas Anda. Kalau saat ini Anda bisa menyaksikan acara ibadah 1 PM walaupun secara online, tapi saya percaya di online ini pun Tuhan tetap hadir. Amin. Di ibadah online ini pun Tuhan tetap hadir karena kita memiliki Allah Immanuel, jadi Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada, saudara ya. Dan saya percaya kita semua sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima sesuatu yang sangat indah daripada Tuhan. Nah, bulan ini di gereja kami atau di ibadah 1 PM kita punya tema. Temanya itu adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan. Nah, bahwa kita punya tema adalah tujuan. Nah, dalam 1 bulan ini kita akan bicara tentang tujuan. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat 18 dan 19. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Kalau anak-anak muda dimanapun Anda berada, ada iPad, ada handphone, ada Alkitab. Mari kita buka sama-sama Efesus 1, 18 dan 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, betapa kayanya, dengar baik-baik, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Tolong garis bawahi kata-kata ditentukannya. Siapa yang menentukan, saudara? Di sini Tuhan yang menentukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Ayat ini sangat powerful sekali. Ayat ini kekuatannya begitu luar biasa. Ini janji Tuhan yang spektakuler, saudara. Dikatakan demikian, saya ulangi, dan supaya ia, yaitu Tuhan, menjadikan mata hatimu. Siapa hatimu? Saudara dan saya. Menjadi terang. Agar kamu, ini Tuhan bilang, agar kamu mengerti. Saudara, dengar baik-baik. Agar kamu mengerti, agar anak-anak muda bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Dengar baik-baik, yang ditentukan. Anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Ayat ini berkata, yang menentukan itu Tuhan. Ya, yang menentukan itu Tuhan. Kalau yang menentukan manusia, itu bisa berubah. Kalau manusia yang menentukan itu bisa nggak jadi. Kalau manusia yang menentukan bisa delay. Kalau manusia yang menentukan bisa nggak jelas, tetapi di sini dikatakan kemuliaan bagi yang ditentukannya. Jadi Tuhan yang menentukan. Saya sungguh bersukacita kalau Tuhan yang menentukan itu pasti terjadi dan tidak mungkin bisa digagalkan. Bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Banyak orang bertanya, apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya, ada yang tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Karena
Karena segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Amin. Segala sesuatu diciptakan itu pasti ada tujuannya. Kursi yang Anda duduki, saudara, itu diciptakan tujuannya jelas. Ya, kemudian kacamata yang saya pakai ini, saudara, diciptakan dengan satu tujuan. Baju yang kita semua pakai, saudara, itu diciptakan dengan satu tujuan. Nah, yang perlu kita tahu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Contoh mic yang untuk menyanyi, saudara. Nah, mic itu, saudara, untuk ngulek sambal bisa enggak kira-kira? Mic itu untuk ngulek sambal bisa enggak? Jawabannya apa? Bisa. Jawabannya bisa. Tetapi bukan itu tujuan mic itu diciptakan. Amin, saudara. Bisa juga dengan ini. Saya pegang ini iPad, saudara. Ya, iPad ini buat motong sayur bisa enggak? iPad ini buat ngiris bawang merah bisa enggak? Bisa, saudara. Bisa. Tapi iPhone menciptakan iPad bukan untuk itu tujuannya. Amin. Saudara dan saya, bisa nggak kita menjelek-jelekkan orang? Bisa nggak kita ngata-ngatain orang? Bisa nggak kita membuli orang, saudara? Bisa nggak kita merusak orang lain? Jawabannya bisa. Tetapi saudara perlu tahu, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk itu. Ya, kita diciptakan Tuhan bukan untuk menyakiti orang lain. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk mengeluh. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi mudah sakit hati. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Karena segala sesuatu di dunia ini ada tujuan yang tertentu. Kalau kita tidak mengerti tujuan dari sesuatu, bukan berarti sesuatu tersebut tidak memiliki tujuan. Pertanyaannya cuman kita saja yang tidak mengerti, itu masalahnya. Seperti contohnya, saudara, di dalam hidup ini bukan dimulai pada saat kita melakukan hal-hal yang besar. Tujuan hidup kita bukan dimulai pada saat kita melakukan hal-hal yang besar. Justru tujuan hidup kita itu sedang kita mulai ketika kita memulai dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa itu hal-hal yang kecil? Yaitu perkataan kita, yaitu perbuatan kita, dan juga pemikiran kita, saudara. Dan semua itu adalah apa? Tergabung dalam kebiasaan. Dan hidup kita itu, saudara, adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Hidup kita itu adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita itu pinjem barang nggak ngembaliin, saudara. Kebiasaan kita itu seneng komen-komen yang negatif di sosial media. Kalau itu sering Anda lakukan, ya itulah this is your life. Tapi kalau hidupmu itu sering membantu orang, sering menolong orang, sering bersyukur, saudara, saya yakin dan percaya kalau Anda lakukan itu terus-menerus, itu menjadi kebiasaan. Dan this is your life juga. Nah, anak muda yang sangat diberkati Tuhan, seperti menikah, saudara. Ya, semua orang anak-anak muda pacaran pasti maunya endingnya menikah. Betul? Anak-anak muda yang pacaran pasti endingnya maunya menikah. Karena apa, semua? Kalau kita nggak siap untuk menikah, maka kita nggak siap juga untuk pacaran. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita tidak siap untuk menikah, maka kita tidak siap juga untuk pacaran, saudara. Itu saja. Lagi pula saya mau tanya pada saudara, kamu pacaran itu biar apa? Ayo. Kamu pacaran itu biar apa? Untuk bersenang-senang. Saya mau kasih tahu, kalau kamu kepengen senang, saudara, cari hobi. Kalau kamu kepengen senang, cari kerja. Ya. Kalau kamu kepengen senang, cari kesibukan lain. Atau kamu bisa mencari, kalau kamu kepengen senang, kamu bisa pelihara anjing atau kucing. Atau kamu cari temenmu, saudara, buat kamu nangis sekencang-kencangnya, saudara. Tapi saya kasih tahu kepada anak-anak muda, tapi jangan gunakan hati seseorang buat kamu bersenang-senang. Ya.
Jangan gunakan hati seseorang untuk bersenang-senang, atau jangan gunakan perasaan seseorang untuk kamu bersenang-senang. Jadi kamu jangan pakai perasaan orang lain, jangan pakai hati orang lain supaya kamu bisa bersenang-senang di sana. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kamu, saudara. Ya, saya kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan itu mencintai kita semua. Tuhan sudah mengatakan jelas pada kita tujuan hidup kita. Nah, kalau saat ini Anda gagal, dengar baik-baik. Kalau saat ini Anda gagal, itu bukan akhir dari segala-galanya. Kalau saat ini Anda gagal, kemudian Anda gagal lagi, kemudian Anda gagal lagi, Anda bukan orang yang gagal. Tapi saya katakan, Anda orang yang belum berhasil. Ya, orang gagal sama orang belum berhasil itu beda loh, anak-anak muda yang saya berkati Tuhan. Kalau kamu kuliah kamu gagal, itu bukan kamu orang yang gak berhasil. Kamu gagal lagi, bukan kamu gak berhasil. Saya mau kasih tahu, 3 kali Anda gagal, bukan berarti Anda gagal. Itu artinya apa? Anda cuma belum berhasil. Yang Tuhan mau adalah apa? Anda fight lagi. Anda lebih keras lagi belajar. Anda lebih keras lagi berusaha. Cari apa yang menjadi destinimu. Cari apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, saudara. Ya, karena anak-anak muda didesain itu untuk membawa apa? Untuk membawa pengaruh. Kita didesain untuk membawa apa? Untuk membawa dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, jika terutama dalam hal perkataan, lah ini saudara, anak-anak Tuhan, anak-anak muda zaman sekarang ini perkataannya itu kadang-kadang kita nggak sadar, tapi perkataan kita itu sedang mengutuki kita, saudara. Perkataan-perkataan kita sedang mengutuki kita, saudara. Mungkin kita kalau ketemu dengan orang lain omongannya baik, tetapi kamu di sosial media omonganmu tuh sering menyakiti orang lain. Ya, status-status kamu tuh sering menyakiti orang lain. Komen-komen Anda di status di sosial media itu cenderung menyakiti orang lain, saudara. Cenderung menyebarkan ajaran kebencian dan segala macam. Saya mau katakan, jika kamu mau mangga, kamu harus menanam mangga. Amin. Kalau saudara mau mangga, saudara harus nanam mangga. Jika kamu mau alpukat, kamu nggak bisa nanam bibit durian, saudara. Kalau kamu mau alpukat, jangan tanam bibit durian. Karena kita hanya akan memperoleh buah sesuai dengan bibit yang kita tanam, saudara. Kalau Anda tanam durian, pasti Anda akan menuai durian, saudara. Ya. Kalau Anda menuai kebaikan, kalau Anda menanam kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Dengan kata lain seperti gitu. Kita nggak bisa berkata negatif, tapi berharap mendapatkan hidup yang positif. Ngerti maksud saya, anak muda? Ya, maksudnya gini loh, kamu nggak bisa berkata yang negatif, tapi kamu berharap hidupmu adalah hidup yang positif, saudara. Ya, kamu nggak bisa berkata kurang. Aku nggak bisa, aku kurang, aku nggak mampu, aku raiso. Tapi kamu berharap hidup kelimpahan. Nggak bisa, saudara. Kalau kamu mau hidup kemenangan, kamu harus berkatakan hal-hal kemenangan. Kamu harus ngomong hal-hal yang positif, saudara. Ya, kesimpulannya, jika perkataanmu buruk, maka hidupmu juga buruk, saudara. Ya, makanya anak muda dimanapun Anda berada, bukan kebetulan kalau Anda bisa saksikan acara ini. Perintah Tuhan, yang maunya Tuhan adalah apa? Kalau kamu bisa menentukan masa depanmu, kalau kamu mau tahu masa depanmu, yang perlu kamu perhatikan adalah apa? Yang pertama, perkataanmu, saudara. Karena apa yang kamu katakan itu akan kamu tuai. Banyak anak orang-orang itu berkata, mereka secara tidak langsung mereka mengutuki hidup mereka. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Iya enggak? Perhatikan apa yang kita katakan. Apa kamu sedang memberkati hidupmu, atau kamu sedang mengutuki hidupmu? Di sini Tuhan kita sedang berkata, sekarang berhentilah mengutuki masa depanmu. Kalau orang tuamu susah, dengar baik-baik. Kalau orang tuamu ekonominya susah, kalau orang tuamu itu sedang tidak baik, sedang ekonominya sedang lemah, seolah-olah hidupmu berhenti sampai di sini. Percaya, saudara. Percaya, Efesus ini berkata dengan jelas, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Mata hati yang terang tidak melihat keadaan kita yang sekarang. Mata hati yang terang adalah apa? Melihat cahaya terang Tuhan di depan. Agar kamu mengerti, lah ini baik-baik, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Setelah itu Tuhan berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan
kuasanya. Ya, jadi kalau saat ini Anda itu sedang terpuruk, saya yakin dan percaya, dengar baik-baik, Anda tidak sedang gagal. Ya. Karena saya yakin dan percaya, kalau kamu hidup benar di mata Tuhan, kamu mencoba mengatakan hal-hal yang benar, kamu lakukan hal-hal yang benar, saya yakin dan percaya 3-5 tahun ke depan hidupmu akan mengalami perubahan. Sekalipun ekonomi orang tuamu tidak menjanjikan, tidak menjamin Anda bisa sekolah tinggi, tidak menjamin Anda bisa sukses, saya mau kasih tahu, keadaan orang tuamu tidak menentukan masa depanmu. Ya, ekonomi orang tuamu saat ini tidak menentukan masa depanmu. Yang bisa menentukan masa depanmu adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetap terus percaya kepadanya, tetap terus andalkan kepada Dia, apapun yang sedang kamu alami. Saya katakan di sini, saudara, bahwa kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan berakhir dengan apa? Berakhir dengan melayani tujuan orang lain. Kamu mau sampai meninggal, sampai mati itu hidupmu hanya melayani tujuan orang lain. Tuhan mau adalah apa? Kamu punya tujuan. Betapa hebatnya Tuhan bilang. Oh, betapa hebatnya. Berarti apa, saudara? Tuhan merancangkan hal-hal yang hebat untuk masa depanmu. Yang Tuhan bilang saat ini adalah apa? Jangan lihat keadaan ekonomi orang tuamu, jangan lihat keadaan orang tuamu, jangan lihat keadaan mama papamu, jangan lihat keuanganmu saat ini, tetapi lihatlah Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah terkandung pengharapan. Amin. Terkandung pengharapan. Saya mau kasih tahu, saudara. Yang paling tahu iPhone siapa? Apple. Betul? Sekali lagi, yang paling tahu iPhone siapa? Apple. Yang paling tahu Samsung siapa? Ya Samsung. Yang paling tahu Toyota siapa? Ya Toyota. Dan saya mau kasih tahu, yang paling tahu kamu siapa, saudara? Yaitu Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kamu. Kalau saat ini Anda broken, saudara, ya, Anda sedang patah semangat, saudara, Anda jangan cari orang lain. Gak bisa memperbaiki produk, gak bisa. Gak mungkin, saudara. Handphone canggih membenarkan handphone, gak bisa. Yang bisa membenarkan handphone adalah Sang Pencipta. Gitu Anda saat ini broken, saudara. Hidup Anda patah semangat, Anda tidak punya letih, Anda sedang letih lesu, beban Anda sedang berat. Saya mau kasih tahu, Anda jangan cari orang lain, karena orang lain itu sama seperti Anda, statusnya apa? Produk. Anda datang kepada Tuhan. Kalau pacarmu sudah mulai rewel, sudah mulai aneh-aneh, jangan coba membenahi pacarmu. Doakan pacarmu, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, pacarku sudah mulai aneh-aneh, sudah mulai cerewet, sudah mulai ngatur-ngatur. Belum nikah, sudah mulai ngatur-ngatur. Tanya sama Tuhan, saudara. Karena tidak semuanya orang yang menjadi pacarmu itu akan selalu menjadi pasanganmu kelak, saudara. Amin. Oleh sebab itu kalau kita pacaran saat ini, saudara, kita pacaran, saudara. Waktu pacaran itu pacaran yang baik-baik, saudara. Kalau orang tua kita itu aneh-aneh, sudah sering marah-marahin kita jangan balas marah, saudara. Yang tahu adalah siapa? Tuhan, pencipta kita. Oleh sebab itu anak muda yang sangat diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, apapun yang kamu alami, saudara, Tuhan punya rencana yang sungguh ajaib dan luar biasa. Ayat yang terakhir kita lihat sama-sama, saudara. Dikatakan seperti gini. Keluaran 3 ayat 7-11. Saya baca secara cepat. Keluaran 3 ayat 7-11. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dengar baik-baik, Tuhan tahu penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Artinya apa? Tuhan menjawab doa orang Israel. Ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahu rencananya kepada siapa? Kepada Musa. Tuhan mendengar orang Israel, kemudian Tuhan kasih tahu rencananya kepada Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, lah ini kadang-kadang Musa ini kelakuan Musa seperti kita. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, banyak orang Kristen omongannya rohani.
Ya, kalau ngomong rohani sangat tahu Alkitab. Ya, tapi begitu disuruh doa di gereja, oh jangan saya. Aku ki sopo, aku ra iso, jangan saya. Jangan saya. Mereka kadang-kadang nolak seperti gitu. Nah, ini yang dialami oleh Mesir, dialami oleh Musa. Begitu Musa tahu, dia bilang, siapakah aku ini, saudara? Ya. Dan kita lihat, nah Tuhan memberitahu apa menjadi rencananya. Kemudian apa respon Musa? Memang aku ini siapa? Musa mencoba keluar dari tujuan hidupnya. Tuhan sedang membawa Musa ke dalam rencananya. Tuhan sedang membawa Tuhan ke dalam tujuan hidup Musa. Tetapi Musa tidak yakin sama Tuhan. Musa tidak yakin sama Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Aku ini siapa? Kita lihat sama-sama, saudara. Keluaran 4 ayat 10 dan 11, saudara. Keluaran 4 ayat 10 dan 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman, ini kayaknya Tuhan sudah mulai marah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini ya Tuhan? Saudara, kalau saudara lihat ayat ini ada yang aneh. Yang aneh adalah apa? Jadi Musa ngasih tahu kepada sang penciptanya siapa dirinya. Kan aneh, tahu nggak saudara? Tuh, Musa itu ngasih tahu sama Tuhan siapa dirinya. Mungkin kalau Tuhan itu bisa marah. Kamu kok ngasih tahu saya, orang kamu yang ciptain aku kok. Ya, saudara. Nah, ini kadang-kadang seperti ini yang bisa membuat kita keluar daripada Tuhan. Nah, saudara yang sangat diberkati Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya, dimanapun Anda berada, Tuhan punya tujuan. Tujuanmu mulia, tujuanmu hebat. Tetap terus andalkan Tuhan. Jangan patah semangat. Karena sebentar lagi, engkau akan masuk ke dalam tujuanmu yang mulia. Tetap setia, tetap bersabar, tetap kuasai diri. Keadaan seperti ini membuat engkau semakin tajam, membuat engkau semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, biarlah anak-anak muda mengerti tujuan hidup mereka. Bahwa mereka hebat di mata-Mu. Engkau merancang setiap anak-anak muda untuk mereka mengerti rencana-Mu. Bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada tujuan yang sulit dimengerti oleh pikiran kami. Dan tujuan itu sungguh mulia. Hanya kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang layak untuk mendapatkan tujuan yang tidak masuk akal, saudara. Tapi kami percaya di dalam Tuhan semuanya masuk akal. Tuntun kami Tuhan untuk tetap kami berada di dalam jalan-Mu. Tuntun langkah kami Tuhan untuk kami melihat setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Kami bisa mengerti akan setiap hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak 1PM. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus. Tolong mereka. Mereka yang pagi, siang, sore berseru kepadamu. Mereka yang memohon pekerjaan. Mereka yang membutuhkan ladang yang baru. Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus. Beri mereka ladang. Beri mereka pekerjaan yang baru. Mereka yang kehilangan penghasilan. Tuhan, hamba-Mu minta. Curahkan berkat-Mu bagi mereka. Berikan penghasilan-penghasilan yang baru Tuhan. Berikan pekerjaan yang baru. Mereka yang berusaha mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap orang tua kami. Berkati setiap mama papa kami. Biarlah apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami boleh mendatangkan berkat. Berkati orang tua kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, studi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Walaupun belum bertatap muka, studi kami tetap online, Tuhan tetap menyertai kami. Kami tidak belajar sendiri, kami tidak berperang sendiri, tapi kami bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, yang percaya masa depan penuh dengan pengharapan. Sama-sama berkata, amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Karena buat teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kali ini kalian bisa memberikan lewat metode QRIS. Nah seperti yang ada di samping ini. Pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana,
atau bisa melalui rekening gereja di BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Selamat menabur, terima kasih. Ya, anak muda yang sangat diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan yang sempurna. Mari buka kedua tangan kita, anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Acara ini, ibadah ini selesai oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang sempurna. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semua. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati ladangmu, Tuhan memberkati buruanmu, Tuhan memberkati ternakmu, Tuhan memberkati orang tuamu. Apa saja yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat berhasil. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai anak-anak muda dan kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan baik, sama-sama katakan amin.